masih ingat sekali itu kejuaraannya bulan Mei 2025. Mmm, Jadi saya artinya melihat kan baru 2025 iya, ya, baru baru ya? 3 bulan dia belajar, Mhm, sudah masuk 6 besar. Dengan biaya mandiri kami berangkat ke Jakarta 3 kali, mengikuti heeh, turnamen mengikuti macam turnamen nasional mhm, sampai internasional itu, mhm, dan juga pertandingan FIDE. Ada yang dari Jepang, mhm. Mongolia, sama Rusia. Tadi masuk 10 besar ya? Betul, Bapak. Masuk 10 besar internasional. Apa yang dilakukan Ibu ketika ketika mungkin mood-nya nggak bagus gitu ya, mungkin PR banyak, ya tugas-tugas sekolah juga, pernah nggak mood-nya turun? Cita-cita Belva apa? Menjadi Grandmaster Catur. Uh, jadi artinya dengan catur bisa memperkuat karakter seseorang. Iya, Jadi sejalan lah dengan Pak Gub juga suka catur kan. mhm. Beat of Life episode yang ke-39 kali ini saya menghadirkan tamu pecatur cilik Kalimantan Tengah yang luar biasa dengan sederet prestasi yang tidak kaleng-kaleng, banyak sekali prestasinya kalau saya bacakan. Selamat datang, Belvania Elysia. Apa kabar, Bel? Baik, Baik ya. Kelas berapa? kelas 5 Kelas 5 di mana? di SDS Shining Kids School. SDS Shining Kids Kids School School. dan didampingi mamanya. Halo mamanya. Halo. Halo, Pak. Ibu Yusnani Novelianti. Betul, Pak. Ya, kenapa ada novel? Karena suka baca orang tuanya. Oh, suka baca novel. Iya, Oh gitu, jadi ada novel gitu ya. Novelianti. Heeh. Selamat datang, Bu. makasih, Ini Pak. dampingi anaknya ya. Waduh, pecatur cilik kelas 5. Capek nggak mikirnya, Bel? Jadi pecatur? Tergantung lawan dan posisi caturnya. Oh, tergantung lawan musik caturnya. Ya, kalau lawan berat, berat juga ya? Iya, Oh, ada yang paling berat di Kalimantan Tengah pernah lawan paling berat rasanya? pernah. Dari mana tuh? Dari Murung Raya. Murung Raya, seusia juga? Mhm, mhm. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu, Bel. Umur berapa, sekarang sekolah di mana, dan kelas berapa? Tadi walaupun sudah, Om tanyakan di awal ya, supaya jelas saja ya yang nonton. Nama lengkap siapa? Belvania Elysia. Umur saya 10 10 tahun. tahun. Kelas 5 sekolah di SDS Shining Kids School. Ini kan pecatur. Eh, bukan suka matematik ya? Enggak? Suka aja. Suka aja. Pelajaran yang paling disukai apa? PJOK sama matematik. PJOK, pendidikan jasmani, olahraga gitu ya? Kesehatan dan apa namanya, dan matematika. Apakah harus kuat matematik kalau orang catur itu, Bel? Ada ada apa namanya, hubungannya nggak matematika dengan catur itu? Ngitung, ada? Hmm, Ada. ada? Mmm. Eh, hobi si Belva, enaknya Belva aja ya, Mm. hobinya apa selain catur? Selain catur, aku juga ada hobi di nyanyi dan dari 2024 kemarin aku ada bergabung di Sanggar Sanggar Suara Sulu Batarong. Oh, hobi nyanyi juga. Udah ikut pernah festival ya? Iya, Jadi juara? Gold Dapat juara? iya, Oh, jadi vokal solo gitu ya? choir. choir. Choir, oh ya ya ya, mhm, mhm. Kalau di sekolah, teman-temannya tahu kalau Belva ini adalah, suka catur dan menjuarai beberapa beberapa apa namanya, event gitu ya? Tahu Tahu, ya? tahu soalnya setiap aku juara
Biasanya kepala sekolah langsung memberitahu saat upacara bendera. Oh, diberitahu gitu. Kasih duit nggak? Enggak, Enggak? apresiasi aja. Oh, iya iya iya. Kalau kalau itu ada hadiah-hadiah uangnya nggak? Selain piala, piagam gitu? Ada, Ada ya? Lumayan? lumayan, Dikasih ke siapa duitnya? Ditabung apa kasih mama? ditabung. Oh, ditabung. Siapa tahu dikasih mama. Lumayan ya. Nah, untuk Ibu, Ibu enaknya Ibu Novel ya. Boleh Bapak, bebas aja. Bu Yusnani, bagusnya enaknya panggil Ibu Novel gitu ya. Nah, sejak kapan melihat Belva ini ada bakatnya? Baik Pak, awalnya itu Belvania ini, belum terlihat Pak bakatnya catur. Mmm, Jadi waktu Oktober 2024, mhm, itu saya mendampingi Belvania mengantar dia lomba choir itu. mmm, Jadi saya dengan kakaknya. mhm, Nah, jadi kakaknya itu nyeletuk ceritanya, Pak. mmm. Jadi kata kakaknya, "Bel, mending kamu ikut catur, Bel," kata kakaknya. "Karena atlet catur putri itu sedikit. Jadi Mhm. kamu punya banyak, kemungkinan menang," kata kakaknya. Saat itu si Belva ini sudah bisa main catur? Belum, Belum sama belum sekali? sama sekali, langkah pun belum tahu. Oh, dari Nah jadi nol ya? heeh, nah sejak saat itu, Belvania itu termotivasi Pak, karena dengar kata kakaknya, "Kalau kamu menang," gitu ya, "kalau kamu menang nanti kamu dapat hadiah, hadiahnya ada piala," kata kakaknya, "kemudian ada medali, juga ada uangnya," kata kakaknya. Nah jadi dari situ awalnya Pak, Oh, heeh. Jadi awalnya memang, Belvania ini belum tahu catur, tapi setelah heeh, heeh, jadi setelah pulang dari Surabaya, itu dia mulai belajar catur Februari mhm. 2025, Siapa yang ngajarin? kakaknya, Oh, kebetulan Kakaknya? kakaknya atlet catur juga, Oh, kakaknya, kakak mhm, kandungnya? kakak kandungnya, Oh, atlet catur? atlet catur juga, Kota Oh, Palangkaraya. Nah setelah itu, eee, saya ikutkan dia ke klub catur. mhm, mhm. Eee, kalau keluarga semua catur, kalau Ibu main catur juga? Tidak Bapak, Oh, malah buta catur, buta catur ya? mhm, Ini dari siapa ya? dari kakaknya Dari murni, Kakak? heeh, tidak ada yang lain yang bisa, Misalnya ayah tidak ya, mhm, ibu tidak. Kalau ibunya main catur-catur aja, kalau ibu iya catur-catur. Oh, jadi cuman i Kakak ya yang catur ya? iya, Mhm. Sama juga, banyak prestasinya juga ya? lumayan banyak. Mhm, Tapi memang karena kakaknya itu baru terlihat bakat caturnya waktu SMA, Pak. mhm mhm. Tapi memang sudah ke Jurprov, Iya ke iya, Jurnas, kemudian pertandingan-pertandingan FIDE mmm, itu pernah diikuti. mhm mhm. Bel masih ingat nggak pertama kali belajar catur gimana rasanya? Masih ingat pas awal-awal diajarin cara langkahin setiap bidak, terus Iya. pas rasanya udah menang, rasanya jadi nggak sabar ingin menelusuri lebih dalam lagi di Oh catur. gitu. Tapi kata orang main catur tuh kalau terlalu asik lupa makan, lupa apa gitu ya, akhirnya waktu habis untuk main catur aja, selalu penasaran ya. Iya, Sejak itu langsung suka? langsung suka. Langsung suka, asik ya, mhm. Bidak catur yang paling Belva suka apa? Menteri soalnya gerakannya bebas. Menteri menteri siapa? Kalau menteri itu, menteri apa mantri sebutannya? Menteri atau Men ratu ya, hah? Mhm, menteri. Menteri ya? Itu gerakannya bebas ke mana-mana gitu ya? Iya, kecuali kuda. Oh kecuali kuda, mhm. Nah sekarang Bel, kalau disuruh milih jadi ratu, kuda, atau, eee, benteng ya namanya itu ya? Banteng ya? Benteng? Benteng. benteng. Benteng, saya tuh nggak hafal juga istilah catur. Eee, Belvia mau jadi apa? Mau jadi menteri Oh juga. jadi menteri juga. Menteri itu sama dengan ratu ya? Beda? Sama. Sama. Sama ya? Waduh saya yang kurang 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 gaul masalah catur ini. Padahal padahal saya kerja di Dispora loh, nggak terlalu hafal saya, mhm. Nah Ibu, eee, kapan Ibu pertama kali tahu bahwa anak ini punya bakat gitu ya?
Jadi melihatnya agak agak beda dengan anak-anak seusianya. Tidak banyak kan anak-anak seusianya yang suka catur gitu ya, gimana melihat itu? Ya, eee, awal saya melihat anak saya ini berbakat, Pak, itu sejak pertama kali dia ikut pertandingan catur. Mmm, Pertandingan catur yang pertama dia ikuti itu, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di situ dia mendapat peringkat 6. peringkat 6. Iya, dan kebetulan saat itu Pesertanya banyak tuh? pesertanya banyak sekalteng, Mmm, dari kota pun banyak. iya iya. Nah, eee, Itu pertama kali di kejuaraan? pertama kali kejuaraan dan saya masih ingat sekali itu kejuaraannya bulan Mei 2025. Mmm, Jadi saya artinya melihat kan baru 2025 iya, ya, baru baru ya? 3 bulan dia belajar, Mhm, sudah masuk 6 besar. iya Nah, iya. jadi dari situ saya melihat bakat anak saya, kemudian saya lihat dia berbakat, akhirnya kami dukung, Pak. Kami Mhm, fasilitasi. mhm, Jadi, dengan biaya mandiri kami berangkat ke Jakarta 3 kali, mengikuti heeh, turnamen mengikuti itu? turnamen nasional Mhm sampai internasional itu, mhm, dan juga pertandingan FIDE. Nah, mmm, jadi seperti itu, jadi sudah sempat mengikuti yang internasional ya? sempat, Bapak. Oh ya kita ada dokumen foto ya? Iya iya. Coba ditampilkan deh, dia lihat pertandingan-pertandingan yang diikuti Belva, yang oh ini yang apa nih? Yang Yang internasional? internasional. Dapat juara berapa? Peringkat 10. Peringkat 10 dari sekian banyak orang, dari sekian pecatur, Dari sekian negara, se-negara negara apa aja Bel, yang ikut? Yang di kelompok usia aku ada yang dari Jepang, Mhm, Mongolia, sama Rusia. Jepang, Mongolia, dan Rusia. Rusia. Tadi masuk 10 besar ya? betul, Bapak. Masuk 10 besar internasional. Wah hebat, itu terkenang ya. Suasananya beda ya Bel ya? Kalau di tingkat provinsi, tingkat nasional dengan internasional itu agak gimana suasana perasaannya gimana? Agak gugup-gugup juga nggak? Agak gugup juga. Gugup? Mhm. Gimana ngatasi gugupnya kalau kayak gitu? Ten Harus banyak-banyak tarik nafas. tenang aja, nanti pas mulai pertandingan nanti dia bisa hilang sendiri rasa gugupnya. Mmm, kebayang nggak saat itu si Belva bisa masuk 10 besar itu kebayang nggak? Melihat negara-negara dari Jepang, Mongolia, terbayang nggak saat itu, saat main itu, "Oh saya harus masuk 10 besar," itu? Enggak Enggak enggak? enggak. Pokoknya setelah diumumkan 10 besar gitu ya, di Mhm. peringkat 10 internasional, wah luar biasa. Pernah kalah nggak? Pernah, bahkan sering. Oh sering juga Mhm. kalah? Di ya apa, di turnamen-turnamen deh sering kalah ya? Iya. Di Mmm, babaknya, Bapak. di babak Jadi kan kalau catur kan banyak babaknya. oh, jadi di babaknya bisa kalah gitu, gimana rasanya? Sedih? Nangis? Kalau kita kalah, kita masih mempunyai waktu untuk mengevaluasi pertandingan tersebut. Mmm, jadi misalnya dari kekalahan itu kita belajar apa sih yang kurang gitu ya? Iya. Mhm mhm. Nah gimana Ibu melihat kan potensi Belva kan luar biasa, lalu gimana Ibu menyikapinya ini? Tadi saya dengar kan dengan biaya mandiri dan lain-lain gitu ya, besar nggak biayanya? Iya, Bapak. Eee, Walaupun kita ketahui, biayanya besar, tapi kami karena melihat semangat anak, Mhm. jadi kami selalu fasilitasi, Bapak. Kalau Yang besar biaya itu biaya transport macam-macam, akomodasi akomodasi, ya, transportasi, dan penginapan. Kalau dan biaya pendaftarannya masih normal lah gitu, Pak. mhm mhm, Selalu pasti ada biaya pendaftaran itu. mmm, Mhm, masih masih terjangkau lah itu masih ya, terjangkau masih sekali. terjangkau ya. Tapi ya transport itu yang Iya, lumayan transport ya, karena kalau ke luar daerah, mhm, keluar, pulau itu kan, Pak, harus naik pesawat kita. mhm Nah, itu mhm. yang lumayanlah. Ibu aja yang dampingin? Ibu aja atau Iya, ada kakaknya se juga dampingin? kalau sekarang ibunya saja, karena kakaknya sudah kuliah. Oh, jadi setiap ada Selalu, event heeh, selalu dampingi ya? Belum berani sendiri ya, Bel, ya? Belum. Belum? ibunya yang belum melepas, Pak.
Iyalah kelas 5 masih ya, Ya, kelas 5, ya khawatir tentulah. mhm. Tapi nggak merasa lelah, Bu, ya, dampingin anak terus? Kalau lelah iya, Bapak, Mmm, tapi karena melihat semangatnya yang tinggi, mhm. jadi, ibunya juga semangat juga, Bapak. Lelahnya terobati Iya, lelahnya terobati terobati. melihat dia semangat di papan catur itu. Mmm. Seminggu berapa kali latihan? 5 kali seminggu, 2 kali Klub. yang klub, terus 2 kali privat offline, terus 1 kali SCUA. Us 5 kali seminggu ada privat offline di sini ya? Di Iya, Palangkaraya? dengan pelatih itu yang ngajarin dia dari nol. Oh, kemudian klub ada juga? Klub 2 kali Heeh, seminggu, 2 kali seminggu? kemudian dia baru saya masukkan ke SCUA, Sekolah Catur Utut Iya iya, Hadianto, Pak, itu online? online. Online. Beda nggak, perasaan kalau kalau misalnya langsung dengan online itu lebih seru mana belajarnya? Yang offline. Yang offline ya, lebih seru ya tentu berhadapannya. Nah itu yang ngajarin ya, tapi di situ ada teman bermainnya, dalam artian teman musuhnya di situ? Kalau di offline banyak teman dia, Pak, makanya Banyak dia teman ya? senang. Mhm. Berapa jam itu, Kalau sekali, belajar itu berapa jam? kalau yang klub sama privat 2 sampai 3 jam. Kalau yang SCUA 1,5 sampai 2 jam. Itu waktunya kapan-kapan, Bu? Ya, Ya cara mengaturnya kan dia harus belajar juga, heeh, betul. jangan sampai ketinggalan kan? Betul, Pak. Memang sekolah itu yang utama. Mhm, Kami mengaturnya itu Senin sampai Jumat, itu kan pagi sampai siang dia sekolah, mhm. kemudian sore sampai malam harinya dia latihan catur dan kalau ada tugas dari sekolah itu dikerjakan. Dan untuk hari liburnya kami optimalkan untuk dia bermain, kemudian Mhm. refreshing juga, dia suka berenang, Tetap punya ya waktu tetap, itu ya, mhm, waktu bermain di waktu bermain tetap. seusianya kan, Iya, heeh, tetap jangan kami jaga itu, Pak. iya. Pernah merasa malas nggak latihan, Ini hari ini misalnya, capek, malas untuk berangkat gitu ya? A Pernah, tapi selalu diingatin sama mama buat terus latihan. mamanya support terus ya? Iya, Galak nggak sih mamanya? Galak mmm, nggak? enggak, Oh nggak berani ngomong dia galak mamanya? Suaranya aja yang nyaring, Pak. Suara nyaring ya? Ya, tapi, memang harus keras dalam artian mendidik itu bukan bukan harus, marah artinya kan, tapi disiplin dalam menjalankan waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu ya. 5 kali dalam seminggu tuh luar luar biasa loh, 2 jam sampai 3 jam mengaturnya, kemudian Sabtu Minggu juga harus harus punya waktu untuk, apa namanya, menikmati masa kanak-kanak-lah, mhm. Iya. Nah gimana, kalau merasa malas latihan itu apa yang dilakukan, Semangat aja, bikin semangat kalau dengar suara mamahnya, "Ayo latihan," gitu. Takut? iya, Takut sih enggak ya? enggak. Enggak ya? Iya, mhm. Eh, Bu Yusnani, eee, apa yang dilakukan Ibu ketika ketika mungkin mood-nya nggak bagus gitu ya? Apa yang dilakukan? Mungkin yang nggak terus-terusan juga dia semangat, terus mungkin ada hal-hal yang mungkin, tekanan dan sebagainya, mungkin PR banyak, ya tugas-tugas sekolah juga, pernah nggak mood-nya turun? Iya, kalau Belvania ini sendiri, Pak, kalau catur itu memang dari keinginannya sendiri. Mmm, Jadi saya tidak pernah memaksa dia. Dia malah apalagi yang libur kemarin, Pak, dia yang minta latihan. mmm. Mamahnya lagi kerja, di chat-nya mamahnya, "Mah, boleh nggak aku Oh, latihan hari ini?" Jadi kalau, eee, istilahnya dipaksa itu enggak, karena mmm, murni dari murni dengan memang keinginan kemauannya dia kuat ya. sendiri. Nah nah anak-anak sekarang kan di usia, Belva ini kan kita tahulah di era teknologi ya, Ya. ya mungkin hari-hari dengan gadget gitu, pegang handphone dan sebagainya, mhm. Nah kalau Belva sendiri gimana? Belvania ini memang dari kecil itu, Pak, memang sudah saya batasi gadgetnya. Jadi dia ini masuk kategori anak yang tidak
tidak kecanduan gadget Tidak gitu. kecanduan ya. Heeh, dia paling gadget itu ya untuk dia komunikasi dengan temannya. Nah, itu pun jarang-jarang, Pak. Jadi kalau dia memang punya gadget ini, dia Mhm, punya tab gitu ya, mhm. itu bisa baterainya habis itu berhari-hari baru habis. Oh, Jadi memang anak ini nggak candu gadget seperti anak-anak zaman sekarang. Jadi itu mudahnya saya. Belva nggak pengen itu lihat medsos, Instagram, TikTok dan sebagainya? Tahu ya TikTok? TikTok tahu? Tahu. Tahu. Tahu, Ada punya akun? waktu dulu ada. Dulu ada. Mmm, Mengganggu nggak rasanya itu kalau ada akun medsos itu? Terganggu? kalau banyak kegiatan nggak terganggu, tapi kalau sedikit kegiatannya bisa beralih ke situ. Sekarang udah, nggak terlalu aktif ya di media sosial ya? Iya, Instagram, Facebook, dan lain-lain gitu ya? Ya untungnya itu Bu ya, Iya, kalau dia udah kecanduan ini wah repot juga tuh, iya. repot, Nah kalau si Belva juga waktu internasional tuh melawan siapa yang luar? Dari luar negeri? dari Jepang. Dari Jepang ya. Itu usianya berapa? Seusia, Seusia ya? Iya, karena KU 9, KU. Oh iya dia kelompok-kelompok umur kelompok gitu umur, ya, kelompok umur ya. Nah jurinya ada nggak dari luar itu? wasit, Wasitnya? Nggak nggak ada, ada. dari Indonesia semua ya? Dari mhm, Indonesia semuanya, walaupun ada beberapa negara tadi Ada punya teman dari luar? iya, Yang dari mana? yang dari Jepang juga. Dari Jepang juga. Mhm, Itu gimana bahasanya tuh? pakai bahasa Inggris, Oh bahasa mhm, Inggris? Heeh. Kalau si Belva mahir bahasa Inggris? dikit aja. Dikit aja, tapi bisa dipahami lah komunikasi Iya, hari-hari begitu ya? yang basic lah, Pak, untuk Mhm, ngobrol mhm, sehari-hari. mhm. Nah, Ibu, dengan pengalaman internasionalnya si Belva ini kan, apa yang memacu semangat Ibu lagi semakin yakin bahwa anak ini luar biasa potensinya ketika udah masuk 10 besar, baru usia usia, Waktu itu 9 tahun. 9 tahun ya, 9 tahun. Melihat seperti itu, apakah itu menjadi pemantik bagi Ibu? Iya, betul, Pak. Jelas itu jadi pemantik, Mhm, bagi saya, melihat Belvania bisa masuk 10 besar, mhm, itu malah memacu saya atau memantik saya itu untuk, mengikutkan dia turnamen-turnamen yang lainnya. Dan juga, mendampingi dia dan memberi support dia mmm. saat latihan itu. Iya, iya, iya. Mhm. Dalam waktu dekat ada nggak kejuaraan lagi? Ada, Pak, kebetulan dia kemarin seleksi kota Mhm. untuk cabur catur putri, ini Porprov terpilih Porprov yang under Porprov 17 putri. Porprov. Nanti tanggal 2 Oktober itu. Oh, 2 Oktober. Iya. Kemudian, Pak, ini kemarin kan O2SN dia peringkat 1 Mmm. dan karena O2SN-nya tidak ada tingkat nasionalnya, Mmm. jadi nanti Juara mereka 1 ya yang kemarin juara ya? satunya ya Iya, iya. akan, diberangkatkan ke Kejurnas Catur di Banten Mhm, mhm. bulan Oh malam itu Oktober. berarti hadir kamu ya? Iya, Iya, Si Belva ya? Di lapangan mini soccer itu? mhm, Oh Ibu hadir juga? ada. Heeh, yang penutupan malam itu, yang terakhir Pak Gup hadir itu. Iya saya ada di sana. Heeh. Jadi juara 1 O2SN ya? Iya, Luar biasa. Dapat hadiah? dapat. Dapat ya, uangnya ditabung, ya, pinter sekali, eh, Belva, Om ingin tanya sesuatu yang agak, tidak terlalu urusan catur dulu ya. Belva suka dipeluk Ibu atau suka ngobrol? Ngobrol, Ngobrol, walaupun suka juga dipeluk gitu ya? mhm, Nggak manja anaknya Bu ya? enggak, Nggak manja ya? mandiri, Pak. Mandiri ya? Makan-makan sendiri dari kecil itu Ah, sudah saya biasakan. mhm, Mandi sendiri, cuma itu kenapa harus saya dampingi dia kalau turnamen, ya saya jaga kondisinya, Pak. Karena mmm, kita ketahui kan atlet ini harus fit ya, ya. staminanya gitu ya. Kalau dia salah makan apa, takutnya nanti dia drop. Kalau di sekolah disiplin disiplin nggak? Nggak beli-beli yang macam-macam itu? Yang jajan-jajan yang aneh-aneh? Anak ini, Pak, Maaf enggak maaf bukan aneh-aneh ya, ya tapi yang ya yang tidak tidak jelas lah sehat, ya. ya.
Anak Heeh. ini dikasih jajan kalau mau diceritakan sedikit, dikasih jajan itu, Pak, malah mamahnya yang maksa, "Nak, ini harus jajan ya, jangan sampai Mmm. kembali lagi uangnya." Jadi dia ini Jadi nggak ya suka nggak jajan. suka jajan. Kebetulan juga sekolahnya ada MBG, Oh, iya jadi iya, dia ada makan MBG MBG. ya. Enak nggak MBG-nya? Enak aja ya? Kadang Mhm. Hah? Kadang ada yang enak, kadang ada yang enggak. Oh gitu. Mhm. Kadang ada yang enak, ada yang nggak enak gitu ya. Setiap hari ya dapat MBG ya? Iya, Jam berapa tuh MBG dapat? pas istirahat. Jam istirahat sekolah sekolah SD apa ya? Jam 11 itu ya? jam 9, jam 10 Oh mungkin, 9, Pak. 10 ya istirahat ya? Mmm, banyak enaknya, banyak nggak enaknya? Banyak enaknya. Oh banyak enaknya, alhamdulillah Iya, tidak masih pemilih makanan dia, Pak. iya iya. Jadi MBG masih masih bermanfaat lah ya gitu ya. Cita-cita Belva apa? Menjadi grandmaster catur. Menjadi grandmaster. Nah kalau cita-cita dari segi karir di luar itu nggak mau jadi pegawai negeri, jadi dokter, jadi pilot perempuan gitu atau pilot perempuan gimana? Nggak ada? Nggak ada. Mau jadi grandmaster? Wah luar biasa tuh, perjuangan berat bagi ibunya. Mmm, apa yang membuat ibu bangga sekali sama Belva? Toh sama toh dengan anak-anak yang lain juga kebanggaannya. Ya, yang saya bangga dengan anak saya ini bukan medali atau piala yang Mmm, dia bawa pulang saat turnamen catur itu, Pak. Tapi, yang saya bangga itu anak saya ini, eee, s sebelum catur itu memang sudah baik, tapi mhm. setelah dia catur ternyata karakternya tambah baik, Pak. Nah Nah itu jadi catur itu bisa bisa memperkuat karakter ya? sangat, Bapak. Mhm. Ya, jadi dia sekarang yang awalnya sabar, sekarang menjadi lebih sabar. Oh iya karena catur perlu kesabaran ya? Iya, kemudian, salah satunya lagi, memang dia suka matematika, tapi kan matematika tergolong mapel yang sulit gitu ya, Pak, ya, Mhm. pelajaran yang sulit. Tapi setelah dia catur, ternyata nilai matematikanya itu meningkat, Oh Bapak. meningkat. Mhm. Mhm. Mungkin itu yang buat Heeh. saya bangga, karakternya Iya iya. lebih baik dari ya pada yang dulu. Walaupun yang dulu baik, tapi sekarang Benar. lebih baik lagi. Jadi artinya dengan catur bisa memperkuat karakter seseorang. Iya, Jadi sejalan lah dengan Pak Gub juga suka catur kan, mhm, ketua ketua Prestasi Pusat malah. pusat. Luar biasa. Tapi ada nggak pelajaran yang nggak disukai, Bel? Yang paling ya paling nggak enak lah, paling nggak suka pelajarannya di sekolah? IPAS. Apa itu? IPAS, IPAS tuh? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Pak. Oh IPAS, gabung ya sekarang ya? Ada SD, sosialnya di belakang ya? iya SD SD. oh IPAS ya? Nggak suka itu? Mmm. Oh nggak suka, mhm. Nah Bu Novel, Bu Novel, senang anak jadi juara atau senang anak jadi baik? Jelas anak jadi baik, Bapak. Baik baik Kalau bisa berarti dia juga juara gitu kan. iya, Tapi kalau juara kan kalau juara belum tentu belum baik. tentu baik ya. Ini kalau bicara sama guru ini Well, saya lihat kan di prestasinya, apa namanya, kegiatannya juga menyanyi ya. Mhm, Masih aktif nyanyi? masih. Masih. Di apa tadi Bu namanya? Di Sanggar Suara S Suluh Batarung. Suluh Batarung ya. Itu les juga? Enggak? Tetap diikutin les? Tetap setiap hari Rabu itu. Sampai Rabu? Wah, jadi tambah banyak. Jadi dia full, Pak. Mhm. Liburnya memang hari Minggu. Sebagai anak baru kelas 5 SD, lagu apa yang disukain, Bel? Lagu Indonesia kah? Lagu luar kah? Keduanya. Mmm, lagu apa? Ayo. Atau keduanya? Jarang main gadget kan susah ya? Iya, Heeh. jadi dia mendengar kalau kami perdengarkan di radio mobil aja, Pak. Mhm. Eee, kalau dibandingkan lomba catur dengan lomba nyanyi lebih lebih gugup mana?
Yang pas nyanyi, soalnya berdiri di atas panggung sendirian sambil dilihat banyak orang. Itu gugup? Mhm, Gugup ya? Kalau catur kurang gugupnya? iya, Oh, karena fokus gitu ya, walaupun ditonton banyak orang juga kan? Kalau boleh pilih, pilih catur apa pilih nyanyi? catur. Tetap catur juga ya. Mhm. Apakah Ibu, memang anak banyak mudah belajar dalam banyak hal? Bukan hanya catur sih Belva ini, kalau di bidang-bidang lain cepat juga nangkapnya? Iya, Pak, Cepet ya? memang saya melihat potensi anak saya itu dari SD, Pak. Mhm. Jadi saat diberikan tugas menghafal, Mhm. kebetulan sekolahnya ini, sekolah Kristen gitu, Pak. Jadi sering dikasih ayat untuk hafalan. Oh. Nah, jadi saya melihat anak ini Mhm. membacanya paling 1, 2 kali langsung Mhm. hafal. Jadi Mmm. awalnya itu, kemudian mungkin karena memang dia suka membaca, Bapak. Mmm. Jadi, dia membaca itu cepat Oh, dan dan kalau kita tanya apa yang telah dibaca, itu dia tahu, Pak. dia tahu Heeh, ya. Oh, jadi memang kuat dia tangkapnya kuat kalau gitu daya ya? Mhm. tangkapnya. Mhm. Nah Bu Novel, apakah Ibu nggak kecewa nanti? Kebanyakan orang tua berharap anaknya jadi dokter, kemudian jadi psikolog, jadi pilot perempuan, jadi, anak taruna EPDN gitu ya. Nah tiba-tiba anak ini menjurus cita-citanya grandmaster gimana? Kalau saya sendiri, Pak, eee, saya akan mendukung gitu, Pak, yang penting Mmm. anak bahagia. Jadi Mhm. apapun yang dia sukai, yang penting positif, itu Heeh, akan saya dukung, iya. Semoga saja ya, apapun itu. semoga saja jadi grandmaster. Kalau jadi grandmaster, Bel, apa yang mau dilakuin? Kalau naik podium ketika kita menandai ya, nanti si Belva jadi grandmaster ya, pertama kali jadi grandmaster. Naik di podium, nama siapa yang mau dibawa? Yang mau Pelatih dan orang tua. pelatih dan orang tua, itu sangat, penting sekali ya, Iya, pelatih pelatih dan orang tua. Mmm, nah pesan Belva untuk teman-teman seusia yang ingin menekuni catur ini, banyak nggak di sekolah ada nggak yang di seusia Belva ini, di sekolahnya, di apa tadi sekolah SDS Syaning. Saining Kids School ya, ada nggak teman-temannya yang menekuni catur? Kok banyak. ada. Ada banyak ya? Mhm, Di usia-usia tapi belum belum prestasi apa-apa ya lagi ya? iya. Masih Belva aja yang udah banyak prestasinya ya? Kalau saya baca ini coba banyak sekali ya, padahal baru tahun 2025 ya? Iya. Kejuaraan catur antar pelajar se-Kalteng, di SD Kalteng juara 6, SD Putri Juli 2025, Festival Catur Pelajaran Nasional BPK Penambur Jakarta juara 5, KU 9 Putri. Ini yang internasional ya? Yang nasional, Yang nasional nih ya. heeh, Turnamen Catur Bupati Cup Katingan juara 2. iya, Agustus 2025, Turnamen Catur Bupati Cup Suruyan juara Seruyan. 2. September 2025, pertandingan internasional pelajar zona Asia 3.3 Jakarta KU9 juara 10 ya, yang masuk internasional tadi ya. Kemudian Oktober 2005 ini Java Iya. Jazz Festival Jakarta juara 12. Udah banyak sekali prestasi lainnya. Oh, vokal solo. Kemudian coba yuk tampilin lagi foto-foto kegiatan tadi ya. Aku melihat lagi. Nah yang terbaru kan juara 1 Putri Jenjang SD yang anu tadi ya. O2SN. Oh, Nah ini, O2SN itu. Yang ini yang juara 1 ya? O2SN ya? Terus foto-foto apa lagi? Ini yang waktu diberangkatkan ke Mamuju, Mamuju. ke Mamuju. Mamuju peringkat 6, Mamuju peringkat 6. tapi yang Mamuju. diambil 3 besar aja kemarin. Hmm. Tapi kalau dilihat, poinnya, Mhm. urutannya, peringkatnya dia peringkat 6. Peringkat 6 di Mamuju ya. Itu nasional ya? Nasional Nasional. se-Indonesia. Oh ini melawan Pagup. Iya, Hmm?
Gimana rasanya ngelawan orang nomor 1 di Kalteng itu? Itu beliau main cepet ya? Iya, Main cepet ya? Menang nggak ngelawan beliau? kalah. Kalah ya? Itu dirujak ya. Yang di Nah, ini Gubernur Cup peringkat ini 2. Gubernur Cup. Oh, Gubernur Cup. Desember kemarin. Desember 2025 ada Gubernur Cup Yang di Olajang Tinggang acaranya itu? di Oh, Gor Indoor. oh Gor Indoor. Betul, pembukaannya di Olajang Tinggang yang ada Utut kan saat itu. Ya, Pembukaannya di sana, kemudian mainnya di Gor Indoor. Ya, ya. Ini juara berapa yang di Gubernur Cup? Juara 2. Juara 2. Juara 1 orang mana sih? Orang Palangka juga. Orang Palangka. nilainya sama. Cuman sama. Solkopnya yang kalah, Pak. Apa itu? Hitung-hitungannya gitu. Oh, Poin. Ibu Poinnya sama. Ibu jadi paham istilah-istilah itu ya. Poinnya sama dan dia ketemu remis atau Mm-mm. draw. Cuma karena kalah Solkop, Mm-mm. akhirnya dia peringkat 2. Nah, ini di mana lagi nih? Nah, ini Kejur Prop, Kejur Prop, juara 2. juara 2. Ada lagi ya? Mm-mm. Nah, ini saat Kejurnas di Mamuju. Di Mamuju. Lagi ada dokumentasinya, Pak. Oke. Dia masuk junior F. Junior F itu ya. 9 tahun. Habis. Podcast ini saya simpan, Bel, Ibu. Suatu saat Belva jadi Grandmaster. Misalnya diputar ulang lagi podcastnya yang sekian tahun lalu, lihat wajahnya lugu gitu. Apa yang ingin dikatakan Belva ketika suatu saat betul-betul jadi Grandmaster gitu ya, melihat perjalanan luar biasa, dan diputar lagi ini yang wawancara hari ini, gimana rasanya? Malu nggak lihat mukanya? Gitu ya, saya dulu culun gitu ya. Oke, Bel, ini hampir di ujung perbincangan kita. Pesan deh, pesan Belva untuk teman-temannya yang ingin kayak Belva, yang ingin menekuni catur tapi ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu dalam artian bisa nggak saya. Yang contohnya Belva 2025, sekarang 2026. Iya, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Pesan singkat Belva untuk teman-temannya apa? Harus disiplin dan rajin latihan. Harus disiplin, rajin latihan. Jangan ragu gitu ya. Iya. Oke. Nah, Bu Novel, apa pesan Ibu ke seluruh orang tua Indonesia yang mungkin memiliki anak berbakat ya? Terutama yang catur, tetapi masih ragu untuk mendukung mimpi anaknya. Mungkin Ibu Novel sudah merasakan kan perjuangan itu yang namanya berkorban biaya, waktu dan sebagainya demi anak. Apa pesan Ibu untuk orang tua lah di Indonesia ini setelah melewati perjuangan walaupun baru setahun lebih gitu ya, tapi terasa kan lelah, kemudian pembiayaan juga dan gimana ya. Silakan. Ya, mungkin pesan saya sederhana aja, Pak, untuk seluruh orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Dampingi anak, kemudian bersamai anak, dan fasilitasi anak. Nah, karena sehebat apapun anak, berbakat anak, itu tanpa dukungan dan juga difasilitasi orang tua itu tidak akan menjadi apa-apa, akan sia-sia saja. Karena memang anak ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita sebagai orang tua itu wajib membersamai mereka gitu, Pak. Ya walaupun terkadang mungkin kenapa anak saya jadi kecatur ini gitu ya. Ya, tapi saya senang, Pak. Senang ya. Ya, karena dia bahagia di sana, Pak. Kalau dia klub catur apalagi, klub catur kalau sudah turun itu bahagianya luar biasa. Minta cepat diantar, kemudian dijemput itu minta nanti mah dijemput. Jadi dia ya? selain dia belajar, dia juga bermain di sana, Pak. Karena banyak teman seusia dia. Oke. Ibu Yusnani Novelianti, terima kasih banyak
telah hadir di podcast saya. Ini memang judulnya Beat of Life, detak kehidupan. Jadi bermacam-macam tamu ya di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga jadi memantik semangat para orang tua dan juga adik-adik di sana yang barangkali ingin menekuni catur. Bel, terima kasih, sukses dan selamat berjuang di Forprop ya, di Pangkalan Bun nanti akan dibuka tanggal 2 Oktober 2026. Mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik ya. Amin. Sukses, Forprop. Ntar bisa ke PON lagi, Prapon tahun depan. Ya, sekali lagi makasih ya, Bu Makasih juga, Yusnani Pak. Novelianti. Saya tuh selalu bilang penovel, enak penovel ya. Dan Belvania. Belvania, terima kasih banyak ya atas kehadiran sama bundanya. Dan demikian perbincangan saya dan bersama pecatur cilik kita yang luar biasa, Belvania dan ibundanya yang hadir bersama saya. Ternyata prestasi besar selalu berawal dari langkah yang kecil. Belvania Alicia telah membuktikan bahwa usia bukanlah batas untuk bermimpi. Ternyata baru setahun lebih dikit gitu ya, sudah mampu meraih prestasi yang luar biasa, baik lokal, kemudian nasional, juga internasional. Semoga ini menjadi pemantik dan juga menjadi inspirasi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga memotivasi bagi di luar sana, orang tua dan juga anak-anak yang berbakat gitu, dalam hal apapun, bukan hanya catur. Terima kasih, sampai jumpa dan hasta la vista.